Puisi pendek kritik DPR. Joget naik gaji 3 juta per hari, 100 juta per bulan. Harapan kami, kini tertuju hanya pada Mas Gibran. Di gedung megah mereka berjoget ria, gaji melambung, rakyat menderita, pesta di atas luka bangsa, sementara jerit kecil tak terdengar suara. 100 juta sebulan bagai hujan emas, tapi sawah kering, perut rakyat terbatas, wakil rakyat menari tanpa rasa, seolah lupa janji pada bangsa. Namun tatapan dingin itu bicara, Gibran terdiam, menyimpan luka, bukan ikut tertawa, bukan ikut berpesta, ia tahu rakyat sedang sengsara. Jogetmu mungkin tepuk tangan sesaat, tapi sejarah tak pernah ingat pesta yang lewat, yang dikenang hanyalah pemimpin bijak, yang bersama rakyat, bukan yang menginjak. Wahai Dewan, jangan menari di atas penderitaan, sebab sejarah tak pernah lupa, rakyat bisa tersenyum, tapi juga bisa murka. Rakyat bisa murka kapan saja. Setuju? Sedang melakukan efisiensi yang katanya penghematan anggaran. Ternyata yang dihemat adalah anggaran untuk rakyat kecil, sementara anggaran untuk para DPR justru dinaikkan gajinya sampai 100 juta. Oh, inilah Indonesia. PNS gajinya batal naik, tidak naik di tahun 2026, tapi para DPR gajinya terbang ke atas. Inilah Indonesia. DPR yang joget bergembira ria dengan gaji 100 juta. Ada wakil presiden yang sedang merenungi nasib rakyatnya. Parlemen atau lembaga negara Indonesia sing paling tidak bermutu ya kuwi DPR RI. Aku ngomong apa anane? Ya, Waprese lagi mikir ke rakyat, DPR trimo gaji joget-joget. Ora mikir rakyate. Ngono nek lagi nyalon mengatasnamakan rakyat. Diengkule amoh kuwi. Anggota DPR. Kowe iki ngerti kesengsaraane rakyat ora? Dengan bangganya dia berjoget, yop menari-nari di atas penderitaan rakyat. Oh, DPR kocluk. Yop ora? Lihat itu wapres saya. Mewakili hati nurani rakyat. Dia tidak joget, dia tidak meliukkan tangan. Dia masih merasa prihatin karena bangsa ini masih penuh dengan penderitaan. Merdeka ya buat kamu, tapi buat rakyat kecil belum tentu. Harusnya kalian para anggota DPR mencontoh Wapres Mas Gibran. Duduk dengan diam, merenung, meratapi bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Tidakkah malu kalian mengatasnamakan rakyat dan ketika naik gaji kalian bersorak-sorak, bersenang-senang di atas penderitaan rakyat? DPR kocluk. Inilah contoh satu lembaga DPR, lembaga yang seharusnya memihak terhadap rakyat kecil, terhadap masyarakat kecil, tetapi justru sebaliknya, dia dengan senang hati, dengan bangga hati memamerkan segala kemewahannya. Alangkah mirisnya bangsa ini ketika suatu lembaga negara yang mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat naik gaji, justru dia bersorak, berjoget di atas penderitaan rakyat. Seolah-olah tidak mempunyai beban, bahkan sampai tidak tahu diri. Di mana letak nuranimu? Di mana letak kewibawaanmu yang mengatasnamakan rakyat, sementara kalian tidak pernah merasakan penderitaan rakyat? Tidakkah kalian malu sama wapresmu yang hanya duduk diam, merenung, melihat, meratapi? Harusnya mereka tahu, harusnya mereka ngerti bahwa bangsa ini sedang tidak baik-baik saja. Sungguh miris anggota-anggota DPR bangsa ini. Sangat-sangat mengecewakan. Jan ra rugi tenan milih Prabowo jadi presiden saja. Pokoknya kepentingan rakyat diutamakno tenan pokoknya. Maksudnya kepentingannya wakil rakyat maksudnya. Untuk kepentingannya rakyat. Tapi kepentingan
wong-wong sing ning DPR sing mewakili rakyat sing dipentingne. Gaji diundakne. Ya lah rakyate pajeke diundakne supaya iso nambahi gaji wakil rakyat ngono lho. Jan mantep tenan Pak Prabowo ya, aku jan bangga tenan deh Presiden Prabowo iki jan. Yo ra rugi biyen milih Prabowo iki jan tenan. Pokoknya kita harus dukung kebijakan-kebijakan yang menguntungkan wakil rakyat dan yang menyengsarakan rakyat kita harus dukung. Coba lihat nih wapres pilihan gua nih waktu dia sinis menatap anggota DPR. Serigala yang paling berbahaya bukan yang paling ribut, tapi yang berjalan sendirian tanpa suara dan penuh tujuan. Lone wolf bukan berarti antisosial, tapi dia tahu dunia ini bukan panggung buat cari pengakuan. Dia nggak butuh validasi, nggak haus tepuk tangan. Yang dia kejar cuma satu hal, misi kehidupan. Orang lain pamer, dia diam. Orang lain ramai, dia berpikir. Dan saat waktunya datang, dia eksekusi dengan tenang. Kesendirian bukan kelemahan baginya. Itu adalah medan tempur. Kenapa Mas Gibran menatap sinis sama anggota DPR? Ya karena DPR itu bisanya cuma bikin undang-undang yang menyusahkan masyarakat. Dan kenapa di situ anggota DPR itu pada joget-joget? Ya kemungkinan besar mereka itu akan korupsi berjamaah. Kenapa mereka mau melakukan korupsi secara berjamaah? Ya soalnya kalau mereka korupsi nanti dikasih amnesti, amnesia, abolisti, dobolisti, kontrolisti, tailisti. Dan mereka bebas. Saat Mas Wapres ini mau dimakzulkan sama Purnawirawan Jenderal itu, dia hadapi sendirian. Pemerintah itu tidak ada yang bantu. Dan saat Pak Jokowi diubek-ubek, dihina ijazahnya sama Roy Panci CS, ya, itu dari pemerintah itu tidak ada yang bantu. Tapi saat Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong, dua orang koruptor itu malah dibantu sama pemerintah. Mereka dibebasin dengan amnesti dan abolisi juga kontrolisi ya sudah. Dan waktu itu Sunarko itu keluar-keluar. Mereka mempengaruhi mantan wakil presiden yaitu Bapak Tri Sutresno. Di situ Bapak Tri Sutresno juga setuju mau memakzulkan Gibran. Dan ternyata apa? Gibran malah sowan ke rumahnya Bapak Tri Sutresno. No lihat no. Kami relawan siap bersatu hati untuk bangsaku. Semangat kami siap membara demi percaya Indonesia Raya. Relawan boleh mati, maju terus kau mewakili. Relawan boleh mati, maju terus. Saya sebagai Bolone Masih tetap akan mengawal terus Bolone Masih sampai tahun 2029. Delogok. Pagi kita buat short comment ini tentang anggota DPR yang joget-joget kemarin di sidang MPR itu. Mukanya Mas Gibran sampai ketakut seperti itu. Tapi di sisi lain kita lihat Pak Prabowo juga joget perutnya gitu. Ini kalau kita kita lihat itu gestur itu menandakan kesamaan berpikir gitu. Jadi kita sudah tahu yang mana yang satu ranting burung hingga satu ranting, mana yang tidak. Jadi Indonesia ini akan dibawa joget terus ini ke depan. Kalau joget apa yang dapat ini sampai sekarang ini kita 10-11 bulan masih joget terus kan. Jadi kita harus wise berpikirnya untuk melihat mereka sehingga kita bisa menentukan ke depan ini mau diapain Indonesia begitu ya. Kalau presiden joget terus sama omon-omon anggota DPR-nya kayak gitu riang gembira dengan gaji yang luar biasa itu ya kiamat kita semua. Terima kasih.
Kalau ditanya apakah DPR RI layak dibubarkan? Oh, sangat layak. Nggak ada gunanya. Disitulah sarang penjahat itu. Disitulah semua kong-kali-kong itu. DPR RI. Ya, mereka bukan wakil rakyat. Mereka kumpulan-kumpulan bajingan. DPR RI itu. Kumpulan-kumpulan bajingan itu. Tengok gaji mereka berapa per bulan. Tunjangan-tunjangan segala macam. Ada mereka pikiri nasib rakyat? Tidak. Hah? Joget-joget mereka kan. Dibubarkan itu DPR itu. Harusnya rakyat Indonesia membubarkan. Tinggal menunggu waktu ajanya. Menunggu komando, menunggu donatur. Ya. Nggak peduli aku. Apapun yang terjadi sama hidupku nggak peduli aku. Bubarkan DPR itu. Aku paling depan nanti. Ya. Tinggal menunggu amarah rakyat ajanya nih. Pelan-pelan meledak. Ya. Nggak ada lagi. Fungsi DPR itu untuk rakyat nggak ada lagi. Ya. Mereka hanya membuat peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka dan siapa yang memberi keuntungan kepada mereka. Ya, pejabat-pejabat pemerintah, ya. Itu aja. Rakyat nggak mereka pikiri. Mereka mendekati rakyat hanya masa-masa kampanye.